Mitra, kini saatnya kita ikuti program dakwah Beriuk Bareng Ngaji. Kerjasama Mike Meres Radio dengan Yayasan Darut Tahfiz An-Nur Karangkelok, Kota Mataram, dengan narasumber Ustadz M. Haris SPDI. Itulah hati yang hidup, hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita disebut oleh ulama mayit yang berjalan. Mayit yang berjalan ya, artinya dia hanya makan minum, tidak pernah dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sholat ya. Atau manusia yang paling jelek, syarrul bariyah, ciptaan yang paling jelek itu adalah alladzina kafaru minal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ya, fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Yang namanya syarrul bariyah itu yang paling jelek, orang yang paling jelek dalam pandangan Allah itu adalah mereka yang tidak percaya kepada agama, tidak percaya kepada Islam, tidak percaya kepada Nabi, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal musyrikin, dan orang-orang yang menyekutukan Allah, orang yang ada Tuhan di hatinya selain Allah, maka ini syarrul bariyah. Sejelek-jelek manusia itu adalah manusia yang kafir, manusia yang syirik ya, yang masih ada dalam hatinya beranggapan ada Tuhan lain selain Allah. Maka kita terus berusaha Bapak Ibu mengikis habis kesyirikan itu, yaitu dengan banyak-banyak berzikir. Zikir inilah obatnya. Obat penyakit hati itu, obat hati itu adalah zikir. Ya. Ada 5 di situ sebutan, tapi intinya adalah zikir. Yang pertama baca Quran dan maknanya, itu kan zikir. Baca Quran itulah zikir. Yang kedua salat malam, dirikanlah zikir juga. Yang ketiga zikir malam, perpanjanglah. Dan di antara obat hati itu adalah berkumpullah dengan orang soleh. Insya Allah di majelis ini orang-orang soleh semua. Kita duduk bersama orang soleh, orang yang selalu merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang soleh yang selalu ringan langkahnya menuju rumah Allah. Itu orang soleh ya. Nah, oleh karena itu, mari Bapak Ibu, zikir itu jangan pernah putus. Sedang apapun kita dalam keadaan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik zikir lisan maupun zikir hati. Nah, sekarang kita zikrul lisan ya. Kita membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Di situ terdapat Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Makanya 70.000 malaikat diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawal zikir ini, mengawal 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Saya baca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, maka terkirimang 70.000 malaikat yang doang itu. Nah, di hadis yang lain syaratnya baru kita dikirimkan 70.000 malaikat kalau setelah kita membaca surah Al-Hasyr itu membaca sholawat. Nah, jadi sholawat nikilah yang sangat disayang oleh malaikat, karena Allah dan malaikat
melakukan hal itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Dalam hadis kursi dikatakan Bapak Ibu, Nabi dulu pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah bertanya kepada Muhammad, "Ya Muhammad, siapakah yang memiliki langit dan bumi? Engkau ya Allah. Siapa yang memiliki arasy? Engkau ya Allah. Siapa memiliki semuanya ini? Engkau ya Allah." Begitu pertanyaannya sampai kepada siapa yang memilikimu Muhammad? Engkau ya Allah. Ya. Lalu Allah bertanya yang terakhir kalinya, ya, siapa? Lalu Allah milik siapa? Ya, Allah milik siapa? Maka Muhammad diam, tak bisa menjawab. Allah, ya, aku ini kata Allah akan mencintai orang-orang yang berselawat kepadamu Muhammad. Jadi Allah sendiri menyatakan cinta kepada orang-orang yang suka bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak, karena Muhammad sangat disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka siapapun yang berselawat kepada Nabi disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga ayat mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika engkau sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, maka harus cinta kepada Nabi Muhammad terlebih dahulu. Nah, jadi pintu cinta Allah itu harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak Ibu kita membaca 3 ayat terakhir Al-Hasyr, kemudian ada nanti istighfar, ada salawat di situ. Insyaallah, ya, amalan kita ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu wahai orang beriman, berselawat salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قبل حيلتي أدركني يا محمد يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا الدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين Tidak lupa kita berkirim Fatihah spesial kepada orang-orang yang kita cintai, yaitu kedua orang tua kita masing-masing, berikut kepada istri, suami, anak, cucu kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, seluruh masyarakat kita, seluruh umat Islam, saudara kita di Palestina, saudara kita di Iran yang alhamdulillah Allah tunjukkan kekuatan umat Islam saat ini. Mudah-mudahan Palestina segera diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pada saatnya nanti diizinkan oleh Allah untuk dapat bersujud di Masjidil Aqsa di Palestina, di mana Nabi kita melakukan Mi'raj dari Baitul Maqdis ya. Doa kita insyaallah sampai ke Palestina sana. Kalau kita tidak bisa dengan harta kita, tidak bisa dengan tenaga kita, dengan senjata kita, paling tidak dengan doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang beriman ya. Senjata yang ampuh bagi orang beriman itu adalah ad-doa. Mudah-mudahan doa kita di majelis ini untuk saudara kita seiman ya, di Palestina dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu majelis ilmu Masjid Jami' As-Siddiqi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini yang ingin mengajak kita membahas tentang sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut, sholat dalam keadaan perang. Nah ya, luar biasa. Begitu wajibnya sholat, dalam keadaan perang pun tetap diwajibkan sholat, cuman caranya yang beda. Nah ini yang kita pelajari. Apalagi model alasan itu repot sekedik, ndik sembahyang, sakit otak, ndik sembahyang, ndik narak, ndak bisa ditolerir Bapak Ibu. Ya. Perang pun
Dalam keadaan perang pun kita diajarkan bagaimana cara sholat ketika perang berkecamuk, ketika menunggu musuh lawan gitu ya. Beda ya caranya. Ini menggambarkan bahwa as-sholatu wajibun madama aqluhu sabitun. Sholat itu tetap menjadi wajib bagi umat Islam madama aqluhu sabitun, selama ia masih waras, masih akalnya masih main ya, masih sadar, masih bisa membedakan antara timur barat, antara uang 100 dengan uang 50. Masih tahu beda antara yang baik dan yang buruk. Selama dia waras orang ini, selama dia waras manusia ini, wajib hukumnya sholat. Apapun keadaannya, den tahu nganjeng tokol, den tahu tokol tinduk den tahu tinduk den tahu aja ya, pandi saya bokos sembahyangan ya. Itulah sholat Bapak Ibu, wajib sholat nih, seperti yang kita sampaikan malam Kamis kemarin. Kalau kita ingin baik, keadaan hidup kita mau dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik, perbaiki sholat kita. Pelajari bagaimana berdiri yang benar, ruku yang benar, i'tidal yang benar, bacaan yang benar. Insya Allah cepat atau lambat kita akan diperbaiki keadaan kita. Ikhtiarlah merubah diri itu dengan cara memperbaiki sholat. Allah sendiri memberikan kita solusi itu dalam firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah itu dengan cara sabar dan sholat. Cara senjata kita untuk merubah diri itu adalah sholat dan selalu sabar, istiqomah. Allah pun menyatakan di surah Toha itu, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Ajarkan anakmu sholat, ajarkan istrimu sholat yang benar, ajarkan keluargamu sholat. Ini kata Allah ini. Wastabir 'alaiha, mu sabar-sabar entan betena, sabar-sabar entan nyuru'a. Nendek becat gedek, nendek becat ngempuk kah? Karena dengan nina niki tolong bengkok, umi bengkok lamun tekerasin polak ya. Halus-halus entan ya. Halus-halus entan. Adik deman kena entambe nganjang adik ngeni entan nganjang sakena. Adik coba ruku, oh nek man kena ruku bi adik ngeni entan ruku si kena. Adik gitu. Itu Allah yang mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah. Angkat lamun dek man tahu ngajah senina, teh suruh ngaji, dia dek balak ngaji. Senina aku lalu ngaji tu angko sak kena sembahyang bi. Ni yeun dek man tahu ngajah senina, dek mele bilang senina lalu ngaji. Ini salah ini. Jadi wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu, keluargamu. Ahla itu keluarga artinya. Mulai keluarga dekat, istri kita, anak kita, cucu kita terus ya. Perintahkan kata Allah. Wastabirmu, sabar-sabar entan betena, sabar-sabar entan besuru. Nah. Istiqomah, ndek mele sekali, 2 kali, ndek mele 2 kali, 3 kali, terus saja. Apa kata Allah kemudian Bapak Ibu? La nas'aluka rizqan. Aku tidak meminta rezeki dari sholatmu itu, kata Allah. Aku enggak butuh rezeki darimu, aku enggak butuh sholatmu, kata Allah. Jadi Allah enggak butuh sholat kita, enggak butuh ibadah kita. Jadi sholat itu untuk kita. Kalau kita sudah perbaiki sholat ini, apa kata Allah kemudian? Nahnu narzukuk, aku akan tanggung rizkimu. Jadi langsung Allah sebut rezeki di situ. Jadi kaitan sholat dengan ekonomi ini sangat erat.
Coba baca surat Toha itu. Itu kata Allah di sana. Perintahkan anakmu, keluargamu sholat. Supaya sholatnya menjadi baik, berdirinya, rukuknya, iktidalnya benar, bacaannya benar, fasih sesuai dengan tajwid. Jangan sampai leman sembahyang ke tahun zaman bahula sampai makin dia eman kena Fatihah te apa gawe te bilang jelo nek tuh periri ya. Ya ini masalahnya. Ini masalahnya. Makanya kita perlu ngaji. Mungkin jelone bau kita sukses perbaiki Fatihah te, jemaah perbaiki tahiyat te, jemaah malik perbaiki cara nganjang te, jemaah perbaiki cara turun te jok sujud, perbaiki cara naik te jok rakaat kedua dan seterusnya. Terus kita cek list dia. Oh, berdiri saya sudah benar sekarang. Oh, berarti rukunya coba belajar ruku. Oh, ruku saya sudah benar. Besok belajar iktidal. Oh, iktidal saya sudah benar. Dan seterusnya. Sampai 13 rukun itu kita sudah pastikan benar semuanya. Nah, ini baru sholat itu akan memberikan pengaruh positif kepada kehidupan kita. Nahnu narzukuka, kata Allah, aku akan tanggung rizkimu kalau sholatmu sudah benar. Nah, ini dia Pak Ibu ya. Angkat lamun dek teman tahu sembahyang sekana ndak bani yang diri sembahyang mesa berjamaah entana. Karena berjamaah niki borongan niki. Allah bagus tak tira si imam te insyaallah milu terhitung bagus sembahyang te. Jadi sembahyang berjamaah niki solusi bagi orang yang belum bisa sholat. Sebenarnya nih lagu itu becat lalu teparan diri tahu sembahyang mesak lah sembahyang. Oh, tahu aku sembahyang. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Iya, tapi yang berjamaah entante puasa salah tuh masih arak lek diri itu nih bau si ente gabung kanca sembahyang nih imam berjamaah nih. Nah, ya. Sekali lagi, ayat ini sangat jelas Bapak Ibu bahwa sholat itu erat hubungannya dengan ekonomi, erat hubungannya dengan kesejahteraan hidup. Ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa, firman Allah. Surah Toha itu. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat yang benar. Wastabir 'alaiha, mu sabar-sabar entan. Istiqomah maksudnya. Istiqomah mendidik anak kita, melatih anak kita. La nas'aluka rizqan, aku tidak mengharapkan rezeki darimu wahai hambaku. Nahnu narzukuka, aku yang menanggung rezekimu. Wal 'aqibatu lit-taqwa, akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Nah niki Bapak Ibu ya, salat itu kunci daripada kebahagiaan hidup. Nggih. Nah, salat itu tetap diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala madama aqluhu sabitun, selama kita masih sadar, masih berakal. Bahkan ketika perang pun ada cara kita diajarkan sholat. Nah ini yang kita bahas malam ini. Paslun, ini di kitab Kifayatul Akhyar ya. Pasal ini membahas tentang wasolatul khawfi ala thalathati adrubin. Sholat dalam keadaan khauf, sholat dalam keadaan takut, sholat dalam keadaan perang. Itu dibagi menjadi 3 macam. 3 macam bentuk sholat dalam keadaan perang. Ya, jangan kento saling ngempuk ini arak sembahyang. Jangan perang atau jangan tengah teh musuh. Ndek man datang musuh niki arak entante berjamaah lagi itu bae. Masya Allah, nggih. Jangan musim perang pun berjamaah tetap diajarkan gitu. Coba lihat ya, ini kitabnya mengatakan ahaduha,
salah satunya atau yang pertama daripada bentuk sholat khauf itu adalah ayyakunal adu fi ghairi jihatil qiblati. Musuh diperkirakan datang dari bukan arah kiblat. Diperkirakan musuh datang dari timur umpamanya. Nah, bagaimana cara mengatur jamaahnya ini? Ini model pertama. Sholat dalam keadaan perang, kemudian musuh diperkirakan datang tidak dari arah kiblat. Amun kan jelas, wah. Saf pertama, saf kedua ingat musuh datang lewat itu. Ya, gampang kalau itu. Ini musuh diperkirakan datang dari timur umpamanya. Nah, bagaimana cara mengatur safnya? Bagaimana cara mengatur prajurit yang sholat ini? Nah, gitu ya. Jadi kalau musuh diperkirakan datang bukan dari arah kiblat, fayufarriquhumul imamu firqataini, maka hendaklah imam itu membagi prajuritnya, membagi pasukannya menjadi dua firqah, dua kelompok. Nah, gimana cara sholatnya? Firqatun saqifu fi wajhil adu wa firqatun saqifi khalfahu. Ya, satu firqah, satu kelompok prajurit ini berdiri menghadap arah musuh, dan satu kelompok lagi berdiri di belakang imam seperti biasa, imam dan makmumnya. Yang lainnya firqah kedua atau kelompok dua itu menghadap timur, menghadap dari mana kira-kira musuh diperkirakan datang. Ini ya Bapak Ibu, si angkun wajibnya sembahyang lagi jangan perang pun arah entante telatih entante te badak ngumpi entante sembahyang berjamaah, ya. Fayusalli bil firqatil lati khalfahu raka'atan, ya. Nah, kemudian yang di belakang imam itu sholat bersama imam satu rakaat, ya. Sholat bersama imam satu rakaat. Jelas lagi? Begitu dia dapat satu rakaat, summa tutimmu li nafsiha wa tumdi ila wajhil adu. Kemudian satu rakaat sisanya itu dia sholat sendiri. Berarti imamnya tetap dalam keadaan menunggu nanti jamaah yang akan sholat masbuk ini, prajurit yang sedang menunggu musuh tadi itu nanti sholat bersama imam satu rakaat. Paham maksudnya? Ya, satu rakaat subuh umpamanya nih. Perkirakan musuh datang waktu subuh ini, kemudian diperkirakan musuh datang dari arah timur umpamanya. Maka imam membagi makmumnya menjadi dua firqah atau dua kelompok. Kelompok pertama itu sholat satu rakaat bersama imam. Begitu dia sudah sujud kedua, kemudian naik ke rakaat kedua, dia sholat sendiri. Niatnya sudah apa istilahnya mufaraqah dengan imamnya, sholat sendiri. Begitu dia dapat dua rakaat, salam. Kemudian prajurit yang tadi menunggu musuh itu maju menggantikan saf di belakang imam sholat, dan imamnya naik rakaat kedua, maka dapat sama-sama satu rakaat berjamaah. Masya Allah. Ini kalau musuh diperkirakan dari bukan arah kiblat. Tapi kalau di arah kiblat ya jelas. Makanya dulu pernah terjadi, ya, pernah terjadi dulu di Mekah ketika Fathu Mekah, menjelang Fathu Mekah itu. Ya, ya, jadi Hamzah belum masuk Islam waktu itu. Pokoknya kita akan tembak, kita akan bunuh orang-orang Islam nanti ketika dia sujud katanya. Tetapi Rasulullah sudah punya cara bagaimana sholat ini yang tidak pernah ada waktu yang tidak
tidak lowong, selalu ada posisi makmum yang melihat musuh. Umpamanya ini ruku, kemudian yang belakang itu belum ruku, dia nunggu dia. Begitu yang depan itu i'tidal, dia sujud. Jadi tidak pernah ada kesempatan untuk melihat umat Islam yang semuanya ruku, semuanya sujud gitu. Ini sholat dalam keadaan takut, dalam keadaan perang. Ada caranya. Nah, ini cara pertama, ya, sholat khauf dalam keadaan menunggu musuh yang diperkirakan musuhnya datang bukan dari arah kiblat. Maka imam membagi makmumnya menjadi dua firqah, dua kelompok. Kelompok pertama sholat 1 rakaat bersama imam, kemudian begitu sampai bangkit dari sujud kedua, maka imamnya diam di situ, kemudian makmum itu melanjutkan sholatnya tinggal 1 rakaat, begitu assalamualaikum diganti dengan firqah yang tadi yang menunggu musuh itu, kemudian imamnya naik sholat dapat sama-sama 1 rakaat berjamaah. Nah, ini model pertama daripada sholat dalam keadaan perang. Jelas ya? Nah. Yang kedua, model sholat dalam keadaan perang yang kedua adalah ayyakunal adu fi jihatil qiblat. Nah, ini diperkirakan musuh ini datang dari kiblat, arah kiblat. Banyak kalau kita di sini dari barat lah. Nah, diperkirakan musuh itu datang dari arah kiblat. Bagaimana modelnya? Model sholatnya adalah payasuffuhumul imamu saffaini, maka imam membentuk safnya itu menjadi dua kelompok juga, dua saf, ya. Wa yuharrimu bihim, seluruh makmum baik yang saf pertama, saf kedua itu bareng, takbiratul ihramnya bareng, Allahu Akbar, bareng semuanya bareng. Karena ini musuh dari barat ini kan, musuh dari kiblat. Kalau ini jelas nih, musuh datang dari arah kiblat. Jadi semuanya sholat bareng. Wa yuharrimu bihim, ihram, takbiratul ihram bersama mereka semuanya. Fa idza sajada ma'ahu ahadus saffain. Ketika imam sujud, maka salah satu daripada saf ini ikut sujud dan satunya diam berdiri. Nah, gitu, diam ingat musuh. Ini yang pernah terjadi zaman Rasulullah dulu. Jadi saf pertama atau kelompok pertama ini sujud, kelompok yang kedua ini jangan sujud. Dia sambil melihat, ya, jaga-jaga gitu. Dan seterusnya. Jadi pergerakannya itu tidak barengan. Apa boleh? Boleh dalam keadaan khauf begitu boleh. Tapi kalau dalam keadaan sholat normal jangan, coba batal sholat sida. Kalau imamnya sudah sujud sidendot, dong tuh lihat nganjang no, lihat bau berlaku. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang, dalam keadaan khauf, takut seperti itu diperbolehkan. Nah, ini pengecualiannya di situ. Dan begitu seterusnya. Ya. Model ketiga. Nah, model ketiga ini adalah syiddatil khauf wattihabul harbi. Ini dalam keadaan perang, kecamuk, perang terjadi. Ada waktu. Allahu Akbar. Jangan perang nih. Ah, ini jak ngumpi tak sembahyang. Ini jak sembahyang bentan tahu wah kan. Bentan tahu. Pokok bismillahirrahmanirrahim. Pokok sambil ngamuk nih. Jadi ya sembahyang Bapak Ibu, ini artinya bahwa sholat itu tidak boleh ditinggalkan apapun alasannya. Apalagi sakit otak sekedip ndik sembahyang, ini cemen ini ya. Perang pun pesuruh sembahyang insyaallah taala. Angka lamunah rame masjid niki, marak rame Jumat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dah sugih selapu dah niki.
lagu kumbek tu masih miskin dong, dek teman kena sembahyang masih sepiang tu balik Allah Taala ni. Itu dah jawabannya apa? Karena jelas sekali lamun pada kompak masyarakat ramiang rumah Allah ni ya anta pesugih Allah Taala. Coba lihat Mekah, lihat Madinah Bapak Ibu. Ya, sugih-sugih tu. Saya ingat kamu lihat Mekah Madinah niki lamun tambah waktu dek beng kepeng niki pedagang niki ndak milih haram ndak milih tutupna toko tidak ada tinggal transaksi ni komitmen dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, panggilan Allah itu telu macam. Arak panggilan harian 5 kali, ini panggilan sholat ya. Arak panggilan tahunan haji, arak panggilan sekali seumur hidup mati. Ya, mati. Apakah sudah tunggu panggilan terakhir no? Bro udah mulai sembahyang. Oh, naudzubillah min zalik. Nggih. Sila Bapak Ibu. Lam udah tekelek si Epin teu masih bani kena bareh dulu. La ilaha illallah. Ini keterlaluan. Hayyalah shalah. Masih main HP tu balik. Masih teman tu TV. Hayyalah shalah. Oh, ndek man. Masih belum waktu ya. Bareh Allahumma sholli wa turun sembahyang. Borong tu jamaah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi lamun teu mele teu bagus hidup teh si Allah taala sila teu periri sembahyang teu pacu-pacu periri sembahyang teh niki nggih. Salat niki ya Allah alat komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ucapan kita dijawab Allah Bapak Ibu nggih. Terperirik sembahyang teh insyaallah ya terbagus keadaan hidup teh si Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marja'i wal ma'ab. Mudah-mudahan arah manfaatna pengajian teh niki mudah kita istiqomah dalam menuntut ilmu agar kita bisa memperbaiki ibadah kita di sisa hidup yang Allah amanahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal 'amalu alladhi yuqarribuna ila hubbik. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ilahana anta maqsuduna anta maqsuduna anta maqsuduna waridaka matlubuna a'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi Iran wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berikan pertolongan-Mu ya Allah kepada saudara kami di Palestina, saudara kami yang sedang ikut berjuang di Iran, di segala penjuru dunia ya Allah. Umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang terus berjuang melawan Zionis Israel ya Allah, Kau tolong, Kau jadikan doa kami ini menjadi support untuk mereka yang sedang berjihad di jalan-Mu ya Allah. Kami tidak mampu dengan dana ya Allah, kami tidak mampu dengan tenaga kami ya Allah. Dengan doa kami terus panjatkan kepadamu ya Allah, Kau tolong saudara kami di Palestina.
Rabbana taqabbal minna wa barakatuh. Mitra Mike Meres Radio, baru saja kita dengarkan program dakwah Beriuk Bareng Ngaji bersama Ustadz M. Haris SPDI. Acara ini merupakan kerjasama Mike Meres Radio dengan Yayasan Darut Tahfiz An-Nur Karangkelok, Kota Mataram. Mudah-mudahan kajian tadi menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari dan bekal di akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa.